Baik teman-teman, kita lanjut di part kedua. Ini kita akan membuat lengan. Saya sudah membuat pada bagian sebelah kanan dan kita nanti akan membuat pada bagian sebelah kiri. Untuk lengannya ini semakin ke bawah semakin mengecil ya. Jadi nanti kita akan melakukan pengurangan. Ini semakin mengecil. Untuk panjangnya nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Baik, kita mulai pada bagian lengan. Kita mulai dari bagian ketiak ya. Ini tadi kita melakukan penambahan pada waktu penyambungan sebanyak 4 DC kan ya di bagian sini. Nah, nanti kita akan langsung saja sesuai dengan motif ya. Kita mulai pada bagian sini. Teman-teman pasti bisa karena ini sangat mudah sekali. Kita mulai pada keempat DC tadi ya, dari motif yang tadi kita buat saat penyambungan ya. Kemudian kita langsung ke motif ya, karena ini tadi kan sudah SC keliling ya. Rantai 2. Kemudian lihat di bawahnya. Ini di bawahnya kan belum ada motif ya. Jadi kita langsung saja membuat double crochet di lubang tadi kita buat 2 rantai. Double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya ini triple crochet front post. Kemudian double crochet lurusnya di lubang selanjutnya di sini. Kemudian karena di bawahnya belum ada pola, jadi kita buat double crochet saja seperti ini ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan yang pola di bawahnya. Kemudian lanjut ke pola. Ini polanya kita sesuaikan lagi dengan depannya. Setelah front post, kemudian DC, berarti di lubang di sini itu DC. Sama seperti waktu bikin awal kerah ya. Kita lanjutkan sesuai pola. Nah, ini kita sudah sampai pada bagian ketiak. Kita lanjutkan saja polanya. Seperti ini. Kemudian slip stitch di lubang rantai kedua. Tadi yang kita buat 2 rantai ya. Di sini. Seperti ini ya teman-teman. Ini untuk baris pola pertama. Kemudian 1 rantai, kemudian single crochet keliling. Ya, ini belum melakukan pengurangan ya, belum. Jadi nanti kita akan melakukan pengurangannya di baris pola ketiga. Ya. Jadi ini polanya masih tetap sama. Baik,
kita sudah sampai di melingkar. Kemudian untuk baris pola kedua, rantai 2, kemudian ke motif ya, ini belum melakukan pengurangan. Jadi kita rajut memutar motifnya tanpa pengurangan untuk baris pola kedua. Kita lanjutkan sampai memutar. Saya akan skip. Kita ketemu di bagian single crochet. Kita lanjutkan memutar ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai memutar. Ini sudah 2 baris pola ya. Kemudian slip stitch. Nah, untuk memasuki baris pola ketiga, saya akan melakukan pengurangan pada saat single crochet. Ya, jadi dilakukan pengurangannya pada saat single crochet, bukan pada saat pola. Jadi ini 2 single crochet awal dan akhir sebelum sambungan kita decrease atau kita jadikan 1. Rantai 1 dulu. Kemudian di lubang pertama, nah ini 4 lubang single crochet ini kita jadikan 2 jadinya ya, di awal dan di akhir sambungan. Jadi ini nanti 4 DC jadi 2 DC. Oke, kita single crochet, 2 single crochet jadikan 1. Caranya seperti ini ya. 2 di hakpen, kemudian buang ya. Ini 2 single crochet jadikan 1. Kita lanjutkan single crochet memutar tanpa pengurangan. Nanti ketemu lagi di pas mau sambungan, sisakan 2 lubang terakhir. Ya, kita lanjutkan single crochet dulu memutar. Nah, ini sudah sampai 2 lubang terakhir single crochet. Kita jadikan 1 seperti ini. Kemudian slip stitch di lubang pertama. Jadi seperti itu teman-teman cara melakukan pengurangannya ya. Kemudian lanjut ke baris pola ketiga ya. Baris pola ketiga. Ini yang kita lihat adalah pola yang kedua ya. Yang pertama ini ya kita tutup dulu gitu ya. Kemudian pola yang DC. Berarti di atasnya triple crochet front post. Yang kita lihat yang ini saja ya. Kemudian atasnya kita rantai 2 dulu, kemudian triple crochet front post di sini ya. Yang kita skip yang triple crochet front post bawahnya ya. Kemudian lanjut ke pola, lanjut saja normal ya sampai ketemu dengan sambungan ya. Kita lanjutkan dulu. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di 2 pola di bawahnya yang terakhir ya. Kita lihat yang triple crochet front post ya, berarti di atasnya itu double crochet. Setelah ini slip stitch, langsung slip stitch ya. Ya, seperti ini. Jadi kita sudah mengurangkan 4 lubang jadi 2 lubang ya. Ini jadi ini. Ya, supaya nanti lengannya mengecil. Nah, untuk selanjutnya itu single crochet tanpa pengurangan ya.
Jadi kita melakukan pengurangannya, saya melakukan pengurangannya 5 kali, yaitu pada baris pola ketiga, ke-6, 9, 12, 15. Jadi diselingi dua baris pola normal baru melakukan pengurangan. Nah, ini sudah sampai pada 2 baris pola normal. Jadi pada baris kelima, baris pola kelima, kita masuk pada baris pola ke-6. Caranya sama seperti tadi, rantai 1. Kemudian 2 single crochet dijadikan 1 seperti ini. Kemudian lanjut single crochet memutar sampai sambungan, sisakan 2 lubang terakhir. Sampai sini ya. Sisakan 2 lubang terakhir. Nah, ini sudah sampai pada 2 lubang terakhir. 2 single crochet jadikan 1 seperti ini ya. Kemudian slip stitch. Hampir sama seperti tadi ya teman-teman. Caranya seperti itu. Saya akan skip ya, sama seperti tadi. Kita lanjutkan sampai row yang ke-17. Ini saya buat sampai 17 row atau 17 baris pola ya. Maaf, sorry, bukan row tapi baris pola. Ya. Saya akan skip, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini saya sudah melakukan sebanyak 17 baris pola, 5 kali pengurangan, dan sekarang kita akan melakukan ribbing. Kita buat 6 rantai. 3, 4, 5, 6. Kemudian di lubang kedua kita melakukan single crochet sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Slip stitch di lubang depannya 2 kali. 1, 2, kemudian balik. Single crochet sebanyak 5 kali lagi pada bagian back loop. 1, 2, 3, 4, 5, rantai 1, kemudian single crochet 5 kali, 2, 3, 4, 5, kemudian slip stitch sebanyak 3 kali. Jadi untuk slip stitchnya selang-seling 2 dan 3 kali ya teman-teman. 1, 2, 3 supaya mengecil ya, supaya pergelangan tangannya mengecil. Kemudian single crochet 5 kali pada back loop. 2, 3, 4, 5, 1 rantai. Kemudian single crochet 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitch sebanyak 2 kali. Ya. Jadi untuk slip stitchnya selang-seling 2, 3, 2, 3 seperti itu supaya mengecil. Ini untuk ribbingnya sama dengan yang bagian bawah jaket ya teman-teman.
Cuman kalau bagian bawah itu tanpa pengurangan, kalau di sini dengan pengurangan. Oke, seperti itu saja caranya. Kita lanjutkan sampai memutar. Ini saya sudah sampai memutar, kemudian kita tarik benangnya, sisakan agak panjang sedikit, lalu gunting. Nanti kita akan menjahit dengan jarum tapestri untuk menggabungkan dengan sisi yang sebelahnya ya. Seperti ini. Kita rapikan saja dengan jarum tapestri. Kita bekerja pada bagian dalam ya, jadi lengannya dibalik seperti ini. Ya, kita jahit serapi mungkin. Oke teman-teman, ini hasilnya lengannya. Kita ukur panjangnya ini sekitar 25 cm ya. Nah sekarang kita akan membuat kupluknya atau hoodie-nya ya. Kita hitung dulu di lubang ke-6. Jadi sisakan 5 lubang. Di lubang ke-6 kita mulai. Yang bagian sebelahnya kita tandai juga di lubang ke-6. Di sini ya. Kita mulai dari sini. Kita talikan dulu. Langkah pertama, kita buat 2 rantai. Kemudian double crochet di lubang yang sama. 1 lubang, 1 double crochet, memutar sampai tanda marker tadi. Kecuali yang di bagian sudut ya. Sebentar, saya akan menunjukkan untuk di bagian sudutnya. Nah, untuk di bagian sudutnya di sini yang tadi awal kita melakukan penambahan, di sini kita isi 2 double crochet. Khusus hanya untuk di bagian sudut, untuk yang lain 1 lubang 1. Kita lanjutkan sampai tanda marker ya. Jangan lupa bagian sudut isi dengan 2 double crochet. Saya sudah sampai pada tanda marker. Kemudian rantai 1, balik. Kemudian single crochet sampai ujung. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita lakukan sesuai pola ya, pola normal. Ini tanpa penambahan, langsung saja kita lanjutkan sampai panjang yang diinginkan. Saya akan membuat sampai panjang 23 ya. Ini kita sudah masuk ke baris pola. Langsung saja kita lanjut ke pola seperti biasa. Terserah mau mulai dari double crochet atau triple crochet front post. Ini saya mulai dari double crochet, kemudian triple crochet front post. Lanjut terus seperti itu, bolak-balik sebanyak row-nya terserah teman-teman mau berapa row sesuai panjang hoodie yang diinginkan. Untuk normalnya
Untuk anak usia 1-2 tahun itu 20 cm sampai 23 cm. Saya akan skip, kita lanjutkan membuat hoodie-nya. Oke teman-teman, ini saya sudah membuat sepanjang 22 cm ya. Kemudian kita akan menggabungkan. Saya akan memakai cara single crochet tapi dari bagian dalam ya, jadi benangnya jangan diputus dulu ya. Terserah teman-teman mau menggunakan single crochet atau dengan jarum tapestry. Saya akan membuat dengan single crochet saja. Kita mulai dari sini. Kita buat rantai 1, kemudian single crochet di sini langsung saja seperti ini ya. Seperti ini terus kita sambung sampai selesai, sampai ujung kupluknya ya, atau hoodie-nya. Ini kita sudah sampai ujung ya. Kita slip stitch aja rantai 1, kemudian kita rapikan benangnya dengan jarum tapestry. Oke teman-teman, ini setelah jadi ya seperti ini. Dan sekarang kita akan membuat untuk kancingnya ya. Kita akan membuat untuk bagian depannya. Kita akan membuat lubang kancing pada bagian kanannya ya. Kita mulai dari bagian bawah. Untuk sebelah kanan kita mulai dari bagian bawah. Kita buat single crochet. Mulai dari sini. Kita mulai single crochet seperti ini. Rantai 1, kemudian di lubang selanjutnya single crochet, kita lakukan single crochet sebelum membuat lubang kancing 3 kali row atau 3 kali bolak-balik ya. Nah, untuk di bagian ini ya, supaya lebih rapi, tidak ada lubang, kita lakukan single crochet pada bagian single crochet. Jadi lakukan single crochet pada di sini ya, di sini. Kemudian di dekatnya lagi single crochet. Jadi isi 2 single crochet, jadi 1 DC ini isi dengan 2 single crochet ya. Ini saya hitung 2 baris pola itu 5 single crochet. Setiap 2 baris pola isi dengan 5 single crochet. Karena 2 baris pola itu terdiri dari 2 DC dan 1 SC. Nah, seperti ini, tidak kelihatan lubangnya, terlihat rapi ya. Kita lanjutkan sampai di sini 3 kali bolak-balik. Oke, sekarang kita akan membuat lubang kancingnya
Ya, kita mulai rantai 1, kemudian single crochet 2 kali. Ini saya membuat lubang kancing mulai dari bagian atas ya. Kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian skip 3 lubang. Di lubang keempat saya akan membuat single crochet. Kemudian saya membuat sebelum kita lanjutkan, kita tes dulu kancingnya ya. Jadi untuk besarnya lubang kancing disesuaikan dengan kancing yang teman-teman punya. Kemudian kita lanjutkan untuk ke lubang kancing berikutnya. Saya membuat 17 single crochet. Ini terserah teman-teman ya untuk jaraknya antara kancing yang satu dengan yang lain, sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Saya akan membuat di sini 17 single crochet, baru setelah itu membuat lubang kancing selanjutnya. Oke teman-teman, ini saya sudah di lubang kancing yang paling bawah ya, sama seperti tadi, buat 3 rantai, kemudian skip 3 lubang, sisa 2 lubang terakhir. Jadi yang paling bawah ini sisakan 2 lubang terakhir, kita bikin single crochet. Kemudian kita balik untuk selanjutnya, rantai 1, kemudian single crochet 1 lubang 1. Untuk yang bagian lubang kancing isi dengan 3 single crochet atau sesuaikan dengan jumlah rantai yang teman-teman buat. Kalau 2 rantai ya berarti 2 single crochet. Oke, kita lanjutkan single crochet bolak-balik sebanyak 3 kali. Seperti ini ya. Kita tambah 3 kali lagi single crochet bolak-balik. Ya teman-teman, ini saya sudah membuat 3 kali single crochet bolak-balik setelah lubang, dan di sebelahnya kita buat single crochet juga yang sebelah sini, tapi kita mulainya dari atas ya. Kalau tadi dari bagian bawah, kita untuk memulai dari atas ya. Saya akan skip untuk bagian yang di sini ya, caranya seperti tadi ya. Kemudian untuk membuat single crochetnya samakan dengan yang sebelah kanan. Sebelah kanan tadi 7 kali hitungannya bolak-balik single crochet, yang sebelah sini juga 7 kali single crochet bolak-balik. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan bagian depannya ya. Saya juga sudah memasang kancingnya, jadi seperti ini jadinya ya. Untuk jumlah kancingnya teman-teman sesuaikan saja mau berapa biji. Ini saya menggunakan 4 kancing ya. Nah untuk yang bagian terakhir kita akan melakukan ribbing, tetapi sebelumnya kita supaya lebih rapi melakukan single crochet dulu ya. Dari sini kita lakukan single crochet di sepanjang kudungnya dari kanan ke kiri ya. Caranya seperti biasa ya, single crochet caranya sama seperti waktu tadi mau buat kancing ya. Single crochetnya yaitu 2 baris pola itu ada 5 single crochet supaya tidak mengkerut dan juga tidak melebar gitu ya.
Saya akan skip bagian ini ya. Teman-teman lanjutkan membuat single crochet bolak-balik 2 kali. Jadi nanti kita kembali lagi ke awal yang tadi membuat single crochet ya. Setelah 2 kali single crochet, kita langsung saja single crochet di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali single crochet pada bagian kerah ya, yang berbatasan dengan kancing, lubang kancingnya. Seperti ini. Kemudian kita balik. Ini kita sudah melakukan proses ribbing ya. Ini kemudian rantai 1, kemudian single crochet back loop di sini. Untuk proses ribbing yang untuk kupluknya ini tidak ada pengurangan, jadi ini sama seperti waktu bagian bawah jaket, cuman ini 5 single crochet saja. Seperti ini. Kemudian slip stitch di 2 lubang. Skip 1. Slip stitch di sini. Ini di skip ya. Dua kali skip, kemudian putar 5 single crochet back loop. Pokoknya ini sama persis dengan yang proses ribbing bagian bawah ya. Kita lanjutkan teman-teman. Saya akan skip. Teman-teman lanjutkan sampai bagian sebelah kiri jaket ya. Nanti jadi berakhir di bagian kiri kerah. Nah teman-teman, ini sudah hampir selesai ya. Slip stitch, kemudian sekali lagi 5 kali single crochet back loop, rantai 1 ya. Nanti kita akan gabungkan seperti ini ya. Kemudian sisakan benang agak panjang, kita potong, kita rapikan dengan jarum tapestri ya. Kita kerjakan jahitnya dari bagian dalam ya, supaya rapi dan tidak kelihatan dari luar. Nah teman-teman, jadinya seperti ini ya. Jaket kita sudah jadi.
ya. Seperti ini. Semoga teman-teman menyukai tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan pesan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.